Assalamualaikum sahabat Syadul Asad, kali ini kita bahas tentang kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam dan azab untuk kaum Ad. Kisah hidup Nabi Hud alaihi salam terkait erat dengan azab yang menimpa kaum Ad akibat kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, Nabi Hud alaihi salam adalah cucu Nabi Nuh alaihi salam atau keturunan dari Sam bin Nuh yang berasal dari suku Ad. Suku ini hidup di Jazirah Arab di tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Menurut catatan sejarah, kaum Ad merupakan salah satu suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hatar serta disembah sebagai Tuhan. Kaum Ad hidup sangat makmur. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian karena air yang melimpah. Mereka juga memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Upaya keras Nabi Hud alaihi salam dalam berdakwah dan mengajak umatnya, kaum Ad, untuk kembali ke jalan yang benar diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Hud ayat 50-52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Quran Surat Hud. Upaya keras Nabi Hud alaihi salam dalam berdakwah juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128-135. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 128-135. Dalam Tafsirul Quranil Azim karya Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip Salahuddin Hamid dalam bukunya Kisah-Kisah Islami, disebutkan kaum Ad benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat serta berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Sifat takabur kaum Ad sudah demikian hebatnya sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Saking hebatnya sifat ingkar mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan laknat berupa langit dan awan yang hitam pekat. Melihat keadaan yang begitu ganjil, mereka semua keluar rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanah tanaman kita, memberi minum kepada binatang-binatang ternak kita. Nabi Hud alaihi salam lalu berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu semua, angin yang penuh dengan siksa yang sepedih-pedihnya. Kemudian angin dahsyat itu berembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang terbang berhamburan. Yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke angkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah azab terhadap kaum Ad dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8.
Adapun Nabi Hud alaihi salam dan pengikut-pengikutnya tetap saja di rumah mereka tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin ribut yang dahsyat itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud alaihi salam pindah dari negeri kaum Ad karena sudah rusak binasa. Nabi Hud dan pengikutnya pindah ke daerah Hadramaut dan tinggal di sana hingga wafat.